Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Azim Gemilang dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro dengan NIM 23109530001 dari kelompok 40 Spyware Baktiunan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu Challenge 3 Narasi Logika dan Hati Baktiunan 2023. Sesuai ketentuan panitia bakti sekarang ini, saya mendapatkan kasus tentang pengaruh teknologi terhadap peningkatan pemanasan global. Pemanasan global ataupun itu global warming adalah suatu peristiwa terjadinya peningkatan suhu di atmosfer bumi, sehingga menyebabkan suhu rata-rata di atmosfer, lautan, daratan di bumi semakin meningkat. Lalu, apa penyebab global warming ini terjadi? Salah satu penyebab global warming ini terjadi adalah karena teknologi. Karena teknologi seperti ponsel pintar, pusat penyimpanan digital, pusat data, kecerdasan buatan, dan uang elektronik itu semuanya membutuhkan energi listrik yang sangat besar. Untuk mendapatkan energi listrik yang sangat besar itu kita membutuhkan hasil dari pembakaran batu bara. Lalu kita ambil contoh lainnya seperti kendaraan bermotor, itu semua membutuhkan bahan bakar bensin yang akan akhirnya mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dan hasil pembakaran batu bara tadi itu semuanya akan menggumpal di atmosfer bumi. Lalu panas bumi yang sebelumnya bisa dipantulkan sekarang hanya sedikit yang bisa dikeluarkan. Karena itu panas tidak bisa disalurkan keluar angkasa secara optimal. Itu menyebabkan suhu panas mengendap di bumi dan terjadi pemanasan global. Dampak dari pemanasan global salah satunya itu yang paling berbahaya adalah perubahan iklim. Karena perubahan iklim bisa membuat ketidakseimbangan di suatu ekosistem alam yang bisa menyebabkan beberapa spesies hewan dan tumbuhan itu mengalami kepunahan. Ini bisa berdampak kepada kehidupan kita sebagai manusia. Lalu dampak selanjutnya adalah mencairnya es di kutub. Dengan mencairnya es di kutub, ini membuat volume tingkat laut menjadi tinggi. Ini bisa menyebabkan kebanjiran di kawasan sekitar, dan paling parahnya ini bisa menyebabkan pulau-pulau kecil tenggelam. Lalu dampak selanjutnya adalah kebakaran hutan dan kabut asap. Dengan suhu yang tinggi ini bisa memicu kebakaran hutan, dan kebakaran hutan ini bisa membuat gunung-gunung gundul. Lalu asapnya itu bisa mengganggu kesehatan kita sebagai manusia, dan paling parahnya bisa menyebabkan kematian. Lalu dampak selanjutnya adalah krisis air bersih dan kekeringan. Karena penguapan yang sering terjadi, air-air di dalam tanah bisa mengalami penguapan. Ini bisa menyebabkan kekeringan dan krisis air bersih. Lalu dampak selanjutnya adalah rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman laut ini berubah. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang serta flora dan fauna laut akan mengalami kepunahan. Untuk mengatasi pemanasan global, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama itu adalah melakukan reboisasi. Pohon yang kita tanam kembali ini akan berguna untuk penyerapan gas karbon dioksida di atmosfer. Jika semakin banyak pohon yang kita tanam, kemungkinan pemanasan global bisa teratasi. Lalu kita bisa melakukan mengurangi kendaraan pribadi. Selanjutnya membeli produk-produk yang hemat energi. Lalu yang terakhir, kita bisa mengajak kawan-kawan, keluarga, saudara kita yang dekat untuk mengurangi pemakaian energi, seperti mematikan lampu pada siang hari. Sekian dari saya. Jika terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.